Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Pada video kali ini kita akan membahas makanan wajib untuk kecerdasan otak bayi. Nah, jadi ibu hamil tonton sampai habis ya. Ketika ibu hamil mengandung, pasti ya ingin anaknya itu pintar, cerdas, sehat, sempurna. Nah, jadi pertumbuhan otak ataupun perkembangan otak bayi itu terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, jadi pertumbuhan awal otak bayi ini juga menentukan pertumbuhan otak bayi selanjutnya setelah dia dilahirkan. Pertumbuhan dan perkembangan otak bayi di dalam kandungan itu dipengaruhi oleh kebutuhan nutrisi yang tercukupi. Jadi ibu hamil selama mengandung itu memang disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar menunjang perkembangan otak bayi secara maksimal. Jadi pertumbuhan otak dan perkembangan otaknya bisa kita dorong untuk menjadi pertumbuhan yang maksimal ya, supaya nanti bayinya itu sehat, pintar, cerdas. Karena apa yang ibu hamil makan setiap harinya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan otak bayi di dalam kandungan. Makan pertama yang wajib itu adalah ikan. Nah, pernah nggak ibu hamil mendengar kata ataupun mitos bahwa jangan makan ikan nanti anaknya bisa bau amis? Nah, ini cuma sekedar mitos saja ya. Faktanya memang ibu hamil itu sangat disarankan mengkonsumsi ikan karena ini untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan otak bayi di dalam kandungan. Jadi memang disarankan untuk mengkonsumsi ikan supaya menunjang pertumbuhan dan perkembangan otak dari bayi. Nah, supaya nanti cerdas dan juga sehat, pintar ya. Nah, karena di dalam ikan itu mengandung omega 3. Nah, omega 3 ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak bayi. Nah, omega 3 bisa didapatkan memang dari vitamin, suplemen, ataupun minuman yang mengandung omega 3. Nah, kenapa? Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi omega 3 sendiri tanpa adanya asupan dari luar ya, ataupun makanan ataupun minuman. Jenis ikannya itu bisa dipilih ikan sarden, ikan salmon, ataupun ikan tuna. Ini ibu hamil bisa mengkonsumsinya 2 ataupun 3 porsi per minggunya ya. Nah, tetapi harus hati-hati. Kalau seandainya ibu hamil mengkonsumsi ikan laut, hati-hati ikan laut yang mengandung tinggi merkuri. Nah, ini bisa mengganggu pertumbuhan maupun perkembangan bayi di dalam kandungan. Jadi pilihlah ikan yang saya sarankan tadi, ikan sarden, ikan tuna maupun ikan salmon. Makanan wajib yang kedua adalah sayuran hijau, terutama bayam ya. Kenapa bayam? Karena bayam ini mengandung asam folat. Ini merupakan nutrisi penting bagi ibu hamil. Nah, asam folat ini berperan ataupun berpengaruh terhadap pembentukan awal dari otak dan juga sumsum tulang belakang bayi, membantu produksi sel DNA bayi, membantu produksi DNA baru dan juga metabolisme sel. Selain itu juga asam folat ini bertindak sebagai antioksidan yang berguna untuk melindungi jaringan otak bayi itu dari kerusakan. Nah, kalau seandainya kekurangan asam folat saat hamil, ini sangat beresiko sekali untuk bayinya bisa lahir cacat. Nah, jadi untuk nutrisi asam folat sebaiknya selama hamil itu dipenuhi, dicukupi ya. Nah, bagus juga sebelum hamil itu sudah mencukupi kebutuhan asam folat. Nah, jadi istilahnya itu direncanakan. Sebelum hamil pun sudah direncanakan untuk nutrisinya tercukupi. Nah, selain bayam, sayuran apa saja sih yang bisa ataupun yang mengandung asam folat? Yang tadi ya, bayam, brokoli, kale, sawi hijau, dan juga selada. Nah, ini merupakan sayuran-sayuran yang mengandung asam folat. Yang ketiga itu daging. Banyak orang yang beranggapan negatif terhadap daging karena bisa berefek buruk terhadap ibu hamil, bisa meningkatkan tekanan darah, kegemukan, kolesterol. Nah, banyak orang berpikir efek negatifnya seperti itu. Sebenarnya daging itu ada nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil ya. Seng dan juga zat besi. Nah, seng dan juga zat besi ini sangat berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak dari si bayi. Nah, jadi jangan takut untuk mengkonsumsi daging. Ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi bisa misalkan ya daging sapi, daging ayam, daging bebek. Ini bisa 2 porsi ataupun 3 porsi seharinya untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya tadi. Nah, kalau ibu hamil takut tadi kegemukan, kolesterol tinggi ya, pilihlah dagingnya itu memang daging yang tanpa lemak ataupun bagian daging yang bebas lemak ataupun lemaknya sedikit. Makanan yang keempat adalah telur. Seperti yang kita ketahui ya,
telur itu tinggi protein dan juga di sini mengandung zat besi dan juga kolin. Nah, kedua nutrisi ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan otak bayi. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi telur itu 1 butir per harinya. Nah, ibu hamil bisa mengkonsumsi 1 butir telur per harinya dengan kuningnya. Ini sudah cukup. Nah, kemudian ada juga telur yang diperkaya dengan omega 3 atau disebut dengan telur omega 3. Ini juga sangat bagus ya, karena di sini dia juga sudah mengandung omega 3. Manfaat omega 3 seperti yang saya jelaskan di ikan tadi ya. Nah, tapi hati-hati kalau seandainya ibu hamil mengkonsumsi telur, jangan nih, misalkan nih kata tetangga ya, ibu, mbak, ini sangat bagus sekali kalau konsumsi telurnya setengah matang ataupun setengah matang ya. Nah, ini jangan ya sampai telurnya setengah matang. Jadi masaklah telurnya sampai matang sempurna. Yang ditakutkan nanti ada bakteri yang masih hidup di telur tersebut. Nah, yang diharapkan nutrisinya tercukupi malah nanti terinfeksi bakteri sehingga merugikan pertumbuhan bayi maupun kesehatan ibu hamil. Jadi jangan sampai mengkonsumsi telurnya setengah matang. Makanan kelima adalah produk susu ataupun olahan susu. Nah, jadi produk susu maupun olahan susu ini juga tinggi kalsium. Kemudian juga kalsium ini sangat berguna untuk pertumbuhan baik tulang bayi dan juga pertumbuhan gigi bayi. Nah, perlu ibu ketahui lagi ya, susu dan produk olahan susu ini mengandung yodium. Yodium sangat penting untuk perkembangan otak bayi dan mental bayi dalam kandungan. Nah, produk olahan susu yang mengandung yodium bisa susu, yogurt, dan disarankan lagi juga keju. Nah, ini bisa dikonsumsi ya. Produk yang keenam, makanan yang keenam adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan, siapa tahu nih ibu hamil suka ngemil ya. Nah, jadi disarankan untuk ngemil kacang. Nah, kacang ini banyak mengandung nutrisi, omega 3, asam folat, protein. Nah, ini sangat penting untuk menunjang perkembangan ataupun kecerdasan otak bayi. Kacang-kacangan ini juga mengandung vitamin E. Vitamin E ini berguna untuk melindungi membran sel otak bayi di dalam kandungan. Kacang-kacangan juga mengandung vitamin B6. Vitamin B6 ini bisa membantu komunikasi antar sel otak bayi itu bisa berfungsi secara normal. Alpukat merupakan buah yang mengandung lemak baik. Lemak baik sangat diperlukan ibu hamil selama mengandung ya. Kemudian buah ini juga kaya antioksidan sehingga bisa membantu menjaga kesehatan selama kehamilan. Nah, kemudian juga buah alpukat juga membantu membentuk dan memelihara sel saraf. Nah, sehingga selama hamil, ibu hamil disarankan untuk rajin-rajin mengkonsumsi buah alpukat. Yang terakhir adalah ubi. Nah, ubi ini mengandung beta karotin. Beta karotin ini sangat diperlukan ibu hamil ya untuk menunjang perkembangan dan kecerdasan otak bayi di dalam kandungan. Beta karotin ini akan diubah menjadi vitamin A oleh tubuh dan berfungsi untuk menunjang sistem saraf pusat bayi. Selain ubi tadi, makanan yang disarankan yang mengandung beta karotin bisa wortel, kemudian juga bayam, kale, sawi hijau, dan juga labu kuning. Makanan-makanan tadi itu bisa ibu hamil konsumsi ya setiap harinya itu untuk menunjang kebutuhan nutrisi selama hamil. Kesimpulannya, makanan-makanan tadi memang sangat diperlukan karena bisa menunjang perkembangan dan pertumbuhan otak bayi, membuat bayi sehat, bayi cerdas, bayi pintar, kemudian juga bisa menjaga kesehatan ibu hamil selama kehamilan. Nah, saya doakan ibu hamil yang sedang mengandung itu nanti lahirnya dipermudah, kemudian juga bayinya lahir sesuai harapan, cerdas, sehat, pintar, sempurna, kemudian juga bisa menjadi kebanggaan bagi ibu dan suami ya. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Bantu saya untuk share video ini ke media sosial sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan juga komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.